sebagai review pilihan. Ya, ini bukan juga tadi saya mencari popularitas. Kalau kita bicara popularitas, ya ngapain dilepas? Ya. Kita justru karena ada mimpi besar, ada target-target, kita harus mencari segala kekurangan ini untuk dimaksimalkan. Nah, kenapa? Ya saya sudah berulang-ulang kali. Line up mengerikan timnas Indonesia hadapi Australia. Well, really nice to see you again. Well, I'm happy to be with you here. That means we are coming on the end of this competition. Mabruk for my boys, mabruk for Kulu Bahraini. I'm so proud about my boys, my 30 sons. This is unbelievable. He is making here. Pelatih Bahrain heran timnas Indonesia selalu punya pemain baru. Line up mengerikan timnas Indonesia hadapi Australia. Starting line up timnas Indonesia versus Australia pada 20 Maret 2025 diperkirakan akan berubah dari sebelumnya. Itu menyusul kedatangan Patrick Kluivert sebagai nahoda baru di skuad Garuda. Namun, komposisi formasi kesebelasan juga diprediksi berubah karena hadirnya 3 pemain yang baru saja dinaturalisasi. Ketiganya yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Mereka resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah mengucapkan sumpah setia pada NKRI di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Italia, Senin, 10 Maret 2025. Dari 3 nama itu, mungkin hanya Dean James dan Joey Pelupessy yang memiliki peluang tinggi untuk masuk dalam skuad utama. Sementara Emil Audero harus bersaing dengan Martin Paes untuk mengisi posisi kiper. Sebelumnya, Kluivert telah memanggil 27 pemain yang akan dimainkan melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Mereka yakni Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari Sutaryadi di posisi kiper. Kemudian, pemain belakang yang dipanggil, yakni Jai Itzes, Jordi Amat, Nathan Choyaon, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Shane Patinama, Kevin Dix, Eliano Reijnders. Selanjutnya, di posisi tengah, ada Tom Haye, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Egy Maulana, dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan posisi penyerang ada Ula Romeni, Rafael Struwijk, Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Sementara 3 pemain yang baru saja dinaturalisasi yakni Emil, Joey, dan James bakal menyusul. Dengan begitu ada 30 pemain untuk dipilih Kluivert. Sebagaimana aturan AFC, hanya ada 23 pemain yang dapat didaftarkan untuk setiap pertandingan. Dari nama-nama di atas, kemungkinan besar kiper yang masuk dalam daftar, yakni Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Martin Paes nantinya tetap jadi pilihan utama. Sementara di posisi belakang, Jai Itzes, Rizky Ridho, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Nathan Choyaon, dan Kevin Dix dipastikan tetap mendapatkan tempat. Hanya saja, Kevin Dix dikabarkan mengalami cedera kala klubnya tumbang di tangan Chelsea. Jika kondisinya tak membaik, kemungkinan Eliano Reijnders bakal mendapatkan tempat. Kemudian, nama-nama seperti Pratama Arhan, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Muhammad Ferrari bisa dipertimbangkan bagi Kluivert. Posisi tengah, nama Tom Haye tetap tak akan tergantikan. Ia kemungkinan akan ditemani Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya dimungkinkan menjadi pilihan kedua, atau ditarik ke depan. Di posisi penyerang ada Ula Romeni, Rafael Struwijk, dan Ragnar Oratmangoen yang menjadi pilihan. Sementara Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara bakal menjadi pelapis.
Adapun formasi dan strategi yang diterapkan yakni 3-4-3 dengan variasi 3-4-2-1 sebagaimana menjadi pakem timnas Indonesia era Shin Tae-yong dulu. Namun, dengan kedatangan 3 pemain baru, Kluivert bisa lebih leluasa membongkar pasang atau mencoba formasi lain seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3. Untuk starting line up, posisi kiper kemungkinan besar masih dipercayakan pada Martin Paes. Sementara di posisi belakang, Kluivert bisa memasang 3 bek sejajar dengan menempatkan Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Mees. Apabila menggunakan 4 bek, Jai Itzes dan Rizky Ridho menjadi tandem paling masuk akal karena ketenangan serta kemampuannya menjadi pemimpin. Mereka akan diapit Verdong dan Mees atau Kevin Dix. Kemudian di posisi tengah, bila memasang 4 gelandang, maka posisi itu akan diisi Tom Haye dan Joey Pelupesi yang diapit Sandy Walsh atau Kevin Dix di kanan serta Dean James atau Verdong di kiri. Sementara, bila memasang 3 gelandang, Tom Haye dan Joey Pelupesi akan ditemani Dean James. Di posisi penyerang, Ula Romeni bakal menjadi ujung tombak yang akan dibantu Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk atau Egy Maulana Fikri yang menggantikan Ragnar karena akumulasi kartu. Susunan ini mempertimbangkan performa terkini pemain dan kebutuhan taktik yang mungkin diterapkan Kluivert. Namun, fleksibilitas dalam strategi memungkinkan adanya perubahan sesuai situasi di lapangan. Pelatih Bahrain heran timnas Indonesia selalu punya pemain baru. Pelatih Bahrain Dragan Talajik heran timnas Indonesia punya pemain baru terus-menerus jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Kroasia itu menyoroti kehadiran banyaknya wajah anyar dalam periode waktu berdekatan. Namun ia menyatakan tak gentar terhadap pemain-pemain baru di timnas Indonesia. Melawan Indonesia, di setiap daftar pemain, ada saja 2 atau 3 pemain baru. Sekarang, ada 1 kiper dari Serie A Emil Audero, dan 2 lainnya dari Liga Belanda. Rasanya seperti melawan Belanda, kata Talajik dikutip dari GDN Online. Indonesia baru saja kedatangan wajah anyar terkini. 3 pemain yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain itu sedang menanti perpindahan federasi dari negara masing-masing ke Indonesia. Emil Audero pindah federasi dari Italia, FIGC, sedangkan Dean James dan Joey Pelupesi dari Belanda, KNVB. Proses perpindahan federasi ini diperkirakan tidak akan memakan waktu lama. Dengan begitu, Emil Audero CS bisa masuk entry by name untuk pertandingan melawan Australia yang mesti dilakukan pada Kamis 13 Maret. Menanggapi kehadiran wajah baru, Dragan Talajik menyatakan timnya bakal tetap mengerahkan kemampuan terbaik. Kami siap terhadap apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Kami tidak takut, ujarnya. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Laga ini penting bagi kedua kubu dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ketiga grup C di bawah Jepang dan Australia. Tim Merah Putih berada di atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina meski sama-sama mengoleksi 6 poin.